Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada semester 2 kali ini pelajaran IPS kita sampai di bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Sebelum kita memulai belajar kita kali ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pada bab 4 ini, kita akan mempelajari materi kita yang pertama adalah kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Mengapa bangsa barat datang ke Indonesia? Ternyata Indonesia sangat banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa dijadikan komoditas ekspor, atau mungkin kekayaan di Indonesia bisa dijadikan kekayaan untuk negara lain. Kalau anak-anak ketahui, wilayah Indonesia yang sangat luas ini kekayaannya melimpah. Kondisi ini terus terang akan menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Ternyata ada dampak negatifnya. Indonesia berhubungan dengan negara lain, yaitu terjadinya penjajahan. Nah, penjajahan ini ternyata sangat menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari masalah-masalah atau materi tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Sebelum kita mulai materinya, Ibu akan memberikan tujuan pembelajarannya. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dapat menceritakan kembali latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dengan baik. Tujuan kita yang kedua adalah menjelaskan dengan baik proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sebenarnya apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Ada 3 latar belakang. Yang pertama adalah daya tarik Indonesia. Apa daya tariknya? Iya, ada rempah-rempah yang melimpah. Di Indonesia, alhamdulillah Allah kasih kekayaan rempah-rempah yang sangat melimpah. Yang kedua adalah motivasi 3G. Apa saja? Ada goal, glory, dan gospel. Goal itu sama saja dengan emas. Di sini diartikan sebagai kekayaan. Yang kedua adalah glory atau kejayaan.
Yang ketiga adalah gospel. Gospel di sini adalah keinginan menyebarkan agama Nasrani, agama bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Yang terakhir adalah revolusi industri. Tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Ditemukannya mesin uap atau kapal laut. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Yang kedua Spanyol. Yang ketiga Inggris. Yang keempat adalah Belanda. Ya. Pertama adalah Portugis. Portugis datang ke Indonesia pertama di Malaka. Jadi belum masuk ke Indonesia pada tahun 1511. Yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Ini adalah foto dari Alfonso. Kemudian tahun 1512 Portugis sampailah di Maluku. Dipimpin oleh Antoni de Abreu dan Francisco Serrao. Tahun 1521. Spanyol datang ke Indonesia. Sampai di Maluku. Dipimpin oleh Kapten Sebastian Elcano. Nah, ini adalah pemimpin dari Spanyol yang sampai ke Maluku. Inggris datang di Ternate dan Tidore. Masih di Maluku pada tahun 1579. Dipimpin oleh Thomas de Cavendish. Ini adalah gambar dari Thomas Cavendish. Mereka mendirikan persekutuan dagang yang dinamain EIC, East Indian Company, yang berkantor di Indonesia. Ini adalah lambang dari EIC. Yang terakhir adalah bangsa Belanda. Datang di Indonesia di Banten tahun 1596. Dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Nah, itu tadi adalah 4 bangsa. Dan ternyata Belanda mendirikan persekutuan dagang yang dinamakan VOC, Verenigd Oost-Indische Company. Ini adalah lambang dari VOC. Tujuan dari VOC adalah yang pertama menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi EIC, memonopoli aktivitas perdagangan rempah-rempah. Nah, tahukah kalian
apa yang dinamakan atau apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme adalah penguasaan terhadap negara orang lain tetapi tanpa mengubah pemerintahan di negara tersebut. Jadi menjajah tetapi tidak mengubah pemerintahan di negara tersebut. Nah, kalau imperialisme adalah penguasaan negara orang lain terhadap hasil dan kekayaannya dengan mengubah pemerintahan di negara tersebut. Ya, sudah menjajah tapi juga menguasai dan akan mengubah pemerintahannya. Jadi kesimpulannya, bangsa-bangsa barat ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan dijual kembali di negara mereka masing-masing dengan harga yang lebih mahal. Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda merupakan bangsa barat yang datang ke Indonesia. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah menyimak materi yang tadi sudah Ibu berikan? Mudah-mudahan kalian lebih jelas, kalian lebih mengerti mengapa bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Berarti tugas kalian sebagai anak muda, sebagai negara yang sudah merdeka, yaitu mengisi kemerdekaan dengan cara belajar yang baik. Kalau sekarang kita sering mendengar bagaimana cara kita membela negara, membela negaranya dengan diam diri di rumah. Karena pada saat ini masih banyak di luar sana wabah-wabah virus yang sudah banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terjangkiti atau terkena wabah tersebut. Tetap semangat anak-anak. Ibu tahu kalian adalah anak-anak hebat. Kalian bisa untuk belajar di rumah dengan materi yang sudah Bapak Ibu berikan mungkin lewat video, mungkin lewat Zoom. Bagi kalian yang belum jelas materi yang tadi sudah Ibu berikan, kalian bisa bertanya Ibu langsung, bisa lewat WA. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajah. Untuk minggu depan, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Untuk pertemuan kali ini, sebelum Ibu akhiri, kita baca dulu Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sekali lagi kita tetap semangat, kita tetap sehat. Sampai bertemu materi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.